guys, welcome back to my channel, FPO Jon Snow. Jadi di video kali ini gue akan sedikit bermain, yaitu gue akan bermain tier list. Jadi mungkin dari video ini kalian akan terbantu lah untuk memilih pemain-pemain mana aja yang harus kalian masukin di wildcard game week 8 kalian. Jadi gue udah ada 5 kategori. Jadi kategori pertama itu wajib punya. Itu ya wajib punya. Jadi yang prioritas. Terus very good. Yang kedua itu very good. Very good ini pemilihan yang bagus, tapi sebenarnya nggak wajib juga. Jadi bisa digantiin. Terus yang ketiga itu diferensial. Diferensial ya kalian tahu sendiri. Diferensial tuh dengan kepemilikan rendah dan tentunya berpotensi untuk mencetak poin. Lalu yang keempat itu yang agak bawah, itu gue kasih kategori namanya so-so. So-so itu maksudnya biasa aja atau B aja gitu. Jadi kalian mau punya atau enggak tuh bebas, jadi karena nggak bagus-bagus amat. Dan yang di bawah itu nggak banget. Ini nggak banget, ini ya kategori jelek lah, paling jelek dari yang semuanya. Jadi ada wajib punya, very good, diferensial, so-so, dan nggak banget. Dan ini penempatannya nanti gue akan nilai berdasarkan form mereka dan ini ya, dan tentunya fixture mereka dengan jadwal mereka juga. Jadi udah ada 42 pemain kalau nggak salah di sini, ya cukup banyak. Tapi karena gue lihat ini pemain-pemainnya gue lihat dari wildcard FPL manager yang ada ya. Jadi yang sering muncul itu gue masukin di sini. Oke, mulai aja ya. Yang pertama itu Jamie Vardy. Jamie Vardy ini udah berapa kali golin ya? Kalau nggak salah 5 atau 6 kali golin. Udah game week 7 dia kayaknya nggak bisa berhenti cetak gol. Dan iya, kalau dilihat ininya ya, kalau dilihat jadwalnya, sebenarnya Leicester nggak bagus-bagus amat. Yaitu di game 8 dia lawan MU, terus next lawan Brentford, Arsenal, Leeds away, Chelsea. Ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat sih. Tapi dengan performa dia yang sekarang ya, dia dengan harga 10,5 juga ya, 10,5 juta. Sebenarnya worth it aja kalau mau masukin dia, tapi pertanyaannya apakah bisa dananya cukup untuk masukin dia, dengan mengingat game week 8 tuh pasti ada Cancelo, pasti ada Aspi, pasti ada Salah. Itu aja udah 3 premium. Ya, mungkin tambah si Trent Alexander-Arnold juga ya. Gua rasa kalau kalian mau masukin Vardy, bukan pilihan yang jelek juga sih sebenarnya, tapi kalau menurut gua dia diferensial aja, cukup diferensial. Dan next itu Jimenez kemarin baru cetak 2 assist ke Huang. Next pertandingannya itu jadwalnya Wolves, itu lawan Aston Villa, Leeds away, Everton home, Crystal Palace away, West Ham home di game week 12. Terus habis West Ham dia lawan Norwich. Ya untuk long term dia bagus ya. Tapi sebenarnya kita harus lihat juga, ini kan baru 2 game week ya. 2 game week dia 1 gol dan 2 assist. Dan dengan jadwal dia yang seperti sekarang ini, yang upcoming, dia jadwalnya bagus ya. Hopefully dia bisa keep up the good work sih. Gua harap dia bisa mempertahankan performanya. Jadi kalau buat gua nggak wajib punya juga sebenarnya, karena sebenarnya bisa diganti sama yang lain, mungkin lebih diferensial lagi, mungkin si Huang. Ya mungkin gua bakal taruh dia di very good lah. Next Rudiger back Chelsea
jadwalnya bagus ya. Brentford, Norwich, Newcastle, Burnley, Leicester. Wow. Harganya itu 5,7 kalau nggak salah ya. Dan kemarin walaupun lawan Southampton dia kebobolan, tapi sebenarnya bukan salah Chelsea juga, tapi itu lebih salahnya Chilwell. Menurut gue dengan fixture dia yang bagus banget dan defense-nya Chelsea yang bagus ya, menurut gue dia wajib punya. Lalu Luke Shaw, Shaw the Fraud. Shaw ya MU lagi menurun, defense-nya juga lagi hancur-hancuran, dan Luke Shaw nih beberapa kali dia suka ini ya entah cedera atau dia kena kartu kuning, terus sering nggak clean sheet. Dan ya gue harap sih sebenarnya kemarin-kemarin waktu CR masuk ya, waktu CR baru main, gue harap dia bisa assist ke CR terus-terusan, karena sempat dia assist lawan Newcastle kemarin, tapi taunya nggak terus-terusan gitu assistnya, cuma sekali doang, dan bisa dibilang dia performanya mengecewakan sih. Kalau buat gue dia nggak banget lah. Terus ini Sadio Mane. Mane dari game week 2 kalau nggak salah ya, dia cetak gol cukup konsisten. 8 dia sering cetak 8 poin. Tapi harganya mahal ya, 11,9, dan kalau gue suruh pilih mending Mane atau Salah, gue jelas lebih pilih Salah. Dan ya tapi somehow dia lawan City kemarin aja yang defense-nya bagus, dia bisa golin ya berkat asisnya si Salah. Menurut gue dia nggak wajib punya, terus dengan harga dia yang mahal juga dan saingannya juga Salah, definitely bukan very good pick juga ya. Menurut gue dia diferensial lah karena performanya bagus. Next, Grealish. Ya, Grealish si manusia 100 juta pound, main terus di City. Kemarin baru main dipasang di false nine ya lawan Liverpool. Untuk pertama kalinya dia di false nine. Tapi dari permainan kemarin juga dia nggak kelihatan menurut gua. Dan di sayap kiri juga yang sering dia dipasang itu ya permainannya gitu-gitu aja, dan nggak membahayakan juga sih, nggak sering membahayakan area kotak penalti lawan juga. Keseringan dia di foul kan, dia dribbling terus di foul, pelanggaran, dan ya free kick, udah gitu aja. Jadi City menurut gua dengan aja Grealish memperlambat tempo permainan lah, dan Grealish sebagai aset FPL ya kalau gue bilang so-so lah, nggak bagus-bagus juga. Next, Salah. Ya kita nggak usah bahas lagi ya si Salah nih kayak apa ya. Baru cetak 1 gol 1 assist kemarin lawan City, dan kemungkinan nggak tahu ya, poinnya kayaknya terbanyak di FPL sekarang ya, karena gue nggak tahu dia kapan absen cetak gol. Kalau nggak salah di game week 2 kemarin. Dan ya menurut gue dia definitely wajib punya. Lu nggak punya dia mati aja. Next, Cancelo. Cancelo back City, main di back kiri. Ya dia sekali-sekali dia agak-agak maju ya, jadi perannya jadi seolah-olah kayak midfield. Terus juga dia sering juga melakukan percobaan tembakan dari lini kedua. Seringkali juga shot-shotnya dia juga membahayakan sih. Dia juga sempat beberapa kali ini ya, attack and return, kalau nggak salah 2 kali, yaitu dia kasihin poin 11, terus berapa lagi gitu cukup besar. Dan ya ini pilihan back populer yang ini ya, pilihan populer yang ada di game week 8 pastinya ya. Cancelo menurut gua
Tapi karena dia ini ya, karena dia di back kiri, terus si Zinchenko juga udah mau udah mau sembuh. Jadi untuk long term kemungkinan dia bakal kena rotasi. Menurut gua antara wajib punya atau very good sih. Tapi menurut gua very good lah. Lalu Dukure. Dukure eh ya ini nggak banyak orang yang lihat dia. Kemarin baru bikin assist lawan MU ke Townsend, dan dia role-nya itu kan dia di center midfield ya. Center midfield tapi seringkali maju juga, seringkali ada di kotak penalti, terus seringkali bikin shots juga. Dan di video sebelumnya gue juga pernah rekomendasiin dia di Watches pemain. Menurut gue untuk pemain starter kemungkinan enggak sih, karena Everton itu, West Ham, Watford, Wolves, Tottenham ya bagus sebenarnya, cuman untuk harga harga seharga dia, pemain seharga dia masih banyak saingannya, dan masih banyak pemain yang jadwalnya lebih bagus menurut gua. Tapi kalau misalkan kalian mau pick dia di sebagai midfield kelima ya, itu worth it kalau menurut gua. Dan menurut gua dia diferensial lah. Selanjutnya Tony Brentford. Dia role-nya itu sebenarnya bukan sebagai shooter ya, walaupun dia sebagai striker. Tapi kalau di Brentford itu yang role-nya shooter itu lebih ke Mbeumo. Jadi Tony kalau gue lihat dia lebih turun ke bawah, kadang-kadang turun ke bawah untuk create peluang. Tetap pemain bagus, 6 harganya 6,5 ya kalau nggak salah. Tapi kalau menurut gue dibanding Mbeumo, gue lebih pilih Mbeumo. Menurut gue dia kalau dibanding ini ya pesaingnya, misalkan Jimenez atau Saint-Maximin, ya menurut gue diferensial lah. Next, Bangdo, Cristiano Ronaldo. Ya tadi MU ya, jadwalnya udah mulai jelek ya, dan MU secara tim juga lagi nggak bagus. Tapi kita tahu Ronaldo kapanpun dia bisa cetak gol, kapanpun dia bisa berkontribusi. Tapi kalau dia harga 12,7 ya, dia itu sebagai striker, itu saingannya itu Lukaku, dan Lukaku jadwalnya Chelsea jauh lebih bagus menurut gua. Jadi kalau kalian mau wildcard, kalian lagi wildcard terus masih mempertahankan Ronaldo, menurut gua agak-agak sayang ya, karena Ronaldo nggak bisa setiap game kalian bisa kaptenin karena jadwalnya yang agak-agak susah. Menurut gua dia so-so lah. Terus kiper David Raya, Rayanya Brentford, mainnya cukup bagus, dan kita tahu Brentford defense-nya cukup solid. Tapi next dia lawan Chelsea, habis Chelsea itu dia lawan Leicester ya, Leicester home, Burnley away, Norwich home, Newcastle away. Sebenarnya setelah Chelsea dia bagus sih, setelah Chelsea atau Leicester lah dia bagus untuk long term. Tapi dibanding coba dibandingin sama Ramsdale Arsenal itu game ke-8 dia lawan Crystal Palace, Aston Villa home, Leicester away, Watford home, dan ya menurut gua kalau untuk saat ini, untuk game week 8 aja, dia masih kalah saing sama Ramsdale. Murni ininya ya, murni faktor jadwal ya. Jadi menurut gua dia still very good pick lah. Dan Trent Alexander-Arnold, TAA ini masih diragukan untuk tampil di game week 8, tapi kayaknya dia udah sembuh, jadi tinggal latihan aja. Ya Trent Alexander-Arnold ini kan pemain penting untuk Liverpool, dan pemain penting juga untuk FPL, karena
Dia attacking, underlying statsnya dia sebagai back kanan itu gila lah. Kayaknya dia, kalau nggak salah dia mengalahkan semua back-back yang ada di Premier League ya, karena dia statsnya paling bagus secara attacking. Dan ya kalau Trent main, pastinya dia selalu mengancam, crossingnya bagus, dan apalagi dia ngambil corner ya. Menurut gua dia, kalau 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 dia sembuh game week 8 dan dia bisa main, menurut gua dia wajib punya sih. Lalu Diaz harga 6,1, back tengah City dan selalu pasti main, jarang absen kan. Dan ya kita tahu sendiri lah, walaupun dia attacking returnnya nggak gitu banyak, dan kalau di corner tuh nggak salah dia nggak terlalu berperan ya untuk nyundul bola. Jadi, tapi karena dia pasti main setiap game weeknya dan fixture City lagi bagus, menurut gue dia wajib punya. Next itu si Demarai Gray dari Everton. Gray ini 5,8 dan uh, 5,8 dengan fixture yang tadi yang gue sebutin. Sebenarnya dia kan ininya saingannya sama Doucouré dan Townsend ya. Tapi somehow dia ini kan eh, lebih klinikal daripada Townsend. Jadi dia sekedar nunggu bola aja, nunggu umpan lalu dia shoot, dan XG-nya juga keseringan nggak gitu besar ya. Tapi somehow dia selalu cetak gol. Menurut gua dia still very good pick, but nggak esensial juga sih. Menurut gua dia diferensial. Dan Ben Rama ini, gue udah bilang ya gue nggak suka mainnya Ben Rama, cara mainnya dia. Dan dia udah cukup jarang cetak ini, bukan cetak sih, bikin shot dari kotak penalti, di dalam kotak penalti. Dan fixturnya West Ham juga nggak gitu bagus sekarang. West Ham itu lawan Everton game 8, Tottenham, Aston Villa, Liverpool. Ya menurut gua dia udah nggak worth it untuk dimiliki, apalagi buat jadi starter. Eh, Satu-satunya West Ham yang masih worth it menurut gua Antonio sih. Jadi kalau ya, si Ben Rama sih menurut gua nggak banget lah. Lalu Chilwell yang bikin kejutan kemarin lawan Southampton, dia akhirnya start, bukan Alonso. Bikin blunder, eh, bikin penalti ya. Dia tackle si siapa waktu itu, dia kasih penalti ke Southampton, tapi akhirnya dia cetak gol juga, satu gol. Tapi kedepannya kita masih belum tahu siapa yang permanen main, apakah Alonso atau Chilwell. Em, Ya kalau kalian seberani itu untuk gambling ke Chilwell, not a bad pick sih, tapi menurut gua butuh keberanian besar untuk pilih dia. Em, dan dengan ketidakpastiannya sekarang ya untuk saat ini, menurut gua dia so-so lah. Lalu Hwang Hee-chan, em, sayap kiri Wolves, kemungkinan dia main terus, karena performanya dia bagus ya akhir-akhir ini, baru cetak 2 gol. Em, Juga diferensial juga, masih belum banyak orang pilih, dan sebagai striker yang harganya 5,5, ini aset yang bagus menurut gua. Dan kalau kalian nggak mau ini ya, kalau kalian nggak mau Raul Jimenez sebagai striker ketiga, kalau kalian pakai formasi 3 striker, mungkin Hwang bisa bisa jadi pilihan. Dan menurut gua dengan jadwalnya Wolves yang bagus sekarang, Hwang ini very good lah, very good pick. Lalu Tierney, back Arsenal, back kiri, walaupun
dia mainnya sering kali menyerang ya, tapi kalau gue nonton Arsenal main, dia sebenarnya nggak se nggak seberbahaya itu sih. Jadi dia cuman nempel di garis samping penalti lawan, dan ujungnya crossing, atau dia kalau di press dikit dia seringkali back pass ya, passing ke belakang. Dan ya kalau sebagai fullback yang attacking, menurut gua nggak bagus-bagus amat sih. Kalau gua suruh pilih, mending Tierney atau back Arsenal yang lain, misalkan White gitu ya, yang harganya 4,4, sedangkan Tierney kan 4,9. Ya menurut gua Tierney biasa aja lah, nggak spesial-spesial banget, jadi so-so. Lalu Jota ini baru-baru ini dikabarkan dia ini ya, cedera di timnas, sehingga kayaknya dia bakal pulang lebih awal. Dan dengan Firmino yang udah balik, kemungkinan posisi dia bakal terancam ya. Mungkin Firmino bakal reguler lagi main. Dan ya menurut gua Jota dengan saingannya budget midfielder yang lain kayak harga 6 atau 5 yang lebih bagus, menurut gua Jota enggak banget. Next itu Ben White. Ben White jadwal Arsenal yang lumayan bagus. Itu Ben White, Crystal Palace, Aston Villa, Leicester, Watford di game week 11. Ya menurut gua kalau untuk sekarang Ben White masih layak untuk jadi back kelima kalau kalian punya budget lebih, karena back kelima biasanya itu orang pilih Livramento ya. Tapi White not a bad pick juga. Tapi kalau menurut gua double defense Arsenal, misalkan kalian pakai Ramsdale kipernya, nggak gitu worth it. Kalau gua bilang cukup satu aja. Tapi kalau kalian punya budget lebih, bisa ke Ben White sih. Jadi Ben White masih, kalau nggak salah IO-nya itu 12,5 ya, 12%, cukup diferensial, dan ya menurut gue dia diferensial. Lalu Matthew Cash ini gue punya lawan Spurs kemarin. Dia main very attacking, tapi defense-nya tuh enggak banget, ancur-ancuran. Iya, gua takutnya kalau dia main kayak begini terus dia bakal diganti sih. Mungkin pelatihnya bakal ganti formasi kemungkinan, karena Cash ini jadi ini banget, jadi kelemahan Aston Villa banget, karena dia sering ninggalin space-nya ya di bek kanan. Tapi dengan dia IO-nya yang begitu rendah, terus ininya juga, jadwalnya juga ya lumayan sih. Aston Villa itu Wolves, Arsenal, West Ham, Southampton. Ya kalau buat back ke 5, kalau kalian se punya apa ya? Kalau kalian punya banyak duit, mungkin bisa pilih dia. Kalau gue pilih dia waktu itu gara-gara dia lawan Tottenham, dan gue melihat Tottenham lemah di sayap kirinya. Tapi ternyata dia waktu lawan Villa kemarin nggak main 4-3-3 lagi, tapi dia main 4-2-3-1. Jadi dia di cover sama Romero kalau nggak salah waktu itu. Jadi ya still a good pick, tapi nggak wajib juga. Jadi menurut gue dia lebih ke ya diferensial lah.